sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan salah satu memimpin doa, Mas Riko. Doa mulai selesai. Oke, ada yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Siapa yang tahu panjangan dari GLB? Oke, bentar. Nah, sebelum kita masuk ke materi GLB, Ibu ingin tahu siapa hari ini yang tidak hadir? Apakah semua hadir? Cek teman kanan kirinya. Kanan kirinya ada apa enggak? Oke, berarti hadir semua ya? Alhamdulillah, saya semua hadir semua. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran GLB. Oke, hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama adalah mengidentifikasi konsep GLB dengan tepat, dan yang kedua adalah merumuskan persamaan matematik GLB. Oke, sebelum kita masuk ke inti materi tentang GLB, Ibu ingin melakukan diskusi dengan kalian semua. Pertama, kemarin kan kita sudah belajar mengenai kecepatan, belajar mengenai percepatan, belajar tentang gerak kinematika. Nah, Ibu ingin bertanya, yang pertama, menurut kalian apa yang membuat sebuah benda itu bisa mulai bergerak dari keadaan diam? Sebentar ya Mbak Rita, sebentar semuanya, bentar. Lalu yang kedua, saat sebuah benda itu mulai bergerak, maka akan terjadi perpindahan. Nah, menurut kalian, mengapa benda itu bisa bergerak? Apa faktor yang mempengaruhi perubahan posisi itu? Nah, Ibu itu 1, 2, 3, nanti baru kalian angkat tangan, sebutkan nama, oke? Oke? Ibu. Oke. 1, 2, 3. Oke, Mbak Arista dan Mas Rizky. Untuk Mbak Arista mau jawab pertanyaan nomor 1. Oke. Pertanyaannya adalah apa yang membuat benda bisa mulai bergerak dari keadaan ini? Ya. Menurut saya, sebuah benda dapat bergerak dari keadaan ini karena adanya gaya. Oke, benar. Gaya itu bisa berupa apa sih, Mbak? Bisa berupa tarikan atau dorongan kan? Oke, dan lanjut untuk pertanyaan yang kedua, Mas Rizky. Pertanyaan nomor 2 nih, Mas Rizky tahu nggak jawabannya apa? Mungkin Bu, ini menurut saya perubahan posisi suatu benda selain dipengaruhi oleh gaya, ada faktor lain itu karena adanya perubahan kecepatan panjang lintasan, massa, dan juga mungkin ada pengaruh gesekan. Oke, benar ya teman-teman. Jadi sebuah benda, ayo Mas Ibu. Iya Bu. Oke, jadi gini teman-teman, apa yang membuat benda itu bisa bergerak dari keadaan diam? Benar kata Mbak Aisyah, itu dipengaruhi oleh gaya, di mana gaya itu bisa berupa tarikan ataupun dorongan. Nah, posisi benda pasti kan berubah dari A ke B. Nah, posisi benda yang berubah ini itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sudah disebutkan oleh Mas Rizky. Bisa gaya, bisa perubahan kecepatan, ada percepatan, dan mungkin di dalamnya itu ada gesekan saat terjadi gerakan itu. Oke, kita akan lanjut ke video berikut. Ini selanjutnya kita akan diskusi mengenai suatu video. Jadi Ibu akan kasih kalian 2 video yang harus kalian analisis. Lalu kalian utarakan sih apa pendapat kalian mengenai video tersebut yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi kalian perhatikan gerak dari objek yang ada di video ini ya. Ini untuk video yang pertama. Tolong diperhatikan ya, Mas Ibu, jangan bicara sendiri sama temennya. Oke. Ayo diperhatikan dulu. Iya Bu. Ya Bu. Nah, ini ada sebuah mobil yang bergerak nih. Ditahan dulu pertanyaannya, jangan diucapin dulu ya. Tahan dulu. Oke. Nah, ini untuk video yang kedua. Nah, ini ada kombinasi dari video kereta api ya. Kombinasi ya. Oke. Nah,
ada 2 video. Ayo Mas Indro. Sudah dihidup berapa kali? Nyanyi Bu. Tolong diperhatikan ya. Oke, lanjut. Jadi Ibu tadi sudah menayangkan 2 video. Silakan salah satu dari kalian atau mungkin bisa 2 orang untuk mengutarakan pendapat kalian nih, apa yang kalian analis dari video yang udah Ibu beri tadi. Oke, silakan. Ya, Mbak Regina. Kan di video pertama itu kan ada mobil melajunya di kecepatan. Keretanya kan melaju dengan kecepatan yang stabil, tidak diperlambat sama sekali maupun diperkecil. Menurut saya dari 2 video itu gitu. Oke, mungkin ada feedback dari teman-teman lainnya, mungkin ada yang mau diutarakan atau disampaikan gitu. Gak ada pertanyaan itu kenapa apa gitu ada Bu. Iya Bu, bisa terus. Kamu masih di depan. Masih maaf Bu. Ya, Bu. Pakai kata saya ya Mbak ya, nggak boleh pakai kata aku ya. Mas ya, kan oke. Jadi tadi kan Mbak Hanifah mau bertanya, nah karena Mas Tian dari tadi nggak memperhatikan, silakan mau bertanya tentang apa, tentang video tadi. Oh ya Bu, ini bertanya, itu kan tadi kan video pertama kali itu kan jalan raya, kenapa kok yang kedua itu juga kok berbeda nih jalan raya? Lintasannya berbeda. Oh, lintasannya berbeda. Oke. Dari mau tetap menyampaikan pertanyaannya atau tidak? Ya. Ya. Silakan. Apakah semua kendaraan berat masih mengalami perubahan kecepatan atau perubahan kecepatannya tetap ya Bu? Kemudian kalau misalkan iya, faktor apa saja yang mengalami hal ini? Oke, jadi kita udah ada 3 pertanyaan. Mas Ian, tadi pertanyaannya Mbak Hanifah bisa didengarkan? Diperhatikan? Bisa. Oke. Jadi kan tadi sudah ada 3 pertanyaan dari teman-teman semua, dari Mas Ian, dari Mbak Redika, dari Mbak Hanifah. Selanjutnya, pertanyaan kalian itu akan terjawab setelah kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik. Jadi, sebelum Ibu memberikan LKPD, untuk barisan yang sebelah sini nanti jadi kelompok 1. Terus barisan yang sebelah kiri nanti jadi kelompok 2 ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Sini 5, sana ada 6. Mas Rizky milih aja, mau ngikut Mas Ido atau ngikut Mbak Arista? Nggak perlu cowok, bisa ini. Oke, yaudah Mas Rizky di sini, tapi syaratnya kalian bertiga nggak boleh bercanda terus. Kalau kalian bercanda terus, nanti Ibu suruh keluar. Kalau enggak, Ibu suruh maju ke depan dibuat jawab pertanyaan. Bisa dimengerti? Mas Rian bisa dimengerti? Oke. Jangan salah terus ya Mbak. Oke. Oke. Untuk kelompok 1 silakan ambil LKPD-nya. Kelompok 2 berdiri Mbak, diambil ke depan. Nah, di LKPD itu kan kalian sudah bawa laptop masing-masing. Ini kelompok 1 pinjam aja ya. Simpan jamin ya, temennya kasih ya. Bapak, oh yaudah bisa bareng temen-temennya. Kasihan ini nggak ada laptopnya. Ya lihat sih lah.
Jangan kibar. Oke, udah. Harapkan di sini ya, yang semuanya. Ya. Oke, sudah. Perhatikan ke depan dulu. Ibu mau menyampaikan aturannya. Nah, kan di LKPD itu ada pet Colorado, simulasi pet Colorado linknya. Nah, linknya itu, ya linknya emang nggak bisa dipencet mbak, tapi bisa diketikkan. Diketik Bu Hanifah, diketik di laptopnya masing-masing, lalu nanti pilih option yang ada tulisan download legacy Java version. Oke, udah perhatikan ke depan ya. Kan tadi itu sudah hasil KPD. KPD itu ada link Colorado-nya. Nah, dibuka link Colorado-nya diketik di laptop. Sudah dibuka juga. Ini kan ya. Oke, nah kalau silakan pilih opsi yang download legacy Java versionnya, lalu bisa dibuka melalui aplikasi Java yang sudah diinstalkan kemarin. Oke, bisa dipahami untuk Oke, selanjutnya silakan kalian mengerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk melakukan simulasi dan melakukan analisis yang sudah ada di LKPD-nya. Oke? Baik Bu. Ayo, gabung sama Ayo, nggak mau ya Bu. Nanti kalau ada pertanyaan gimana Bu? Ya, silakan bertanya ke Ibu kalau ada pertanyaan. Apa? Kalau tanya terus ya nanti nggak ketemu tambahan. Dicoba sendiri dulu. Ya, KPD-nya sudah dibuat. Oke, waktunya udah habis. Apakah dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai semua? Sudah. Oke, nah. Ayo Mbak Rizka, perhatikan dulu ya. Diskusi apa tuh kok sangat serius sekali? Oh, tadi sudah selesai atau belum analisisnya? Sudah. Jadi kelompok 1 sudah selesai semua. Oke. Nah, di situ kan ada analisis. Ibu minta salah satu perwakilan dari kelompok 1 silakan presentasi. Yang nomor 2 enggak. Berapa nilai dong? Dapat nilai, kan kalian sudah melakukan simulasi semua. Kita mau show up. Iya. Ya nanti kesimpulan ya. Ya kan nanti kesimpulan sedikit daripada baca tadi. Nah, kalau Mas Tino tadi kan sudah diskusi sama teman-teman nih, pasti sudah paham banget tentang analisisnya ya. Silakan Mas Tino udah berdiri di depan aja. Ya sudah, apa nggak di mana nih Mas Reza? Tadi masih di depan gimana? Ya sudah, kalau gitu kalian juga nggak boleh duduk ke temannya ya. Sudah nggak boleh dibully temennya, kasihan. Ya, sudah ya teman-teman kamu itu jahil.
Nah, terus setelah itu gerak dengan kecepatannya itu tetap dan kesannya lurus. Nah, hubungannya itu maka jalannya itu kembali dengan waktu. Nah, cara matematis GLP itu sama dengan V kali V. Oke, sudah benar. Nah, sekarang giliran untuk kelompok 2. Dari tadi senyum-senyum terus ingin nggak segera presentasi. Misalkan presentasi untuk kesimpulannya kayak gini. Yang pastinya ada perkenalan dulu ya. Iya. Ayo. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 2 di sini mempresentasikan mengenai hasil kesimpulan simulasi yang telah kelompok 2 lakukan. Iya. Untuk kesimpulan kesempatan. Iya, saya mulai tahu. Pada B atau gerak lurus berat adalah gerak suatu benda dalam lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap dan secara matematis GLB dirumuskan sebagai S sama dengan V kali T. Jadi benar ya teman-teman mengenai hasil analisis kalian dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, dari kelompok 2 apakah ada sanggahan mengenai pernyataan atau presentasi dari kelompok 1 atau sudah sesuai sama? Sama. Nah, dari kelompok 1 sama nggak kesimpulannya kayak kelompok 2? Sama 100%. Jangan teriak-teriak ya. Oke. Jadi selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi mengenai gerak lurus beraturan. Jadi yang pertama, gerak itu apa sih teman-teman? Jadi gerak itu merupakan peristiwa berpindahnya suatu benda dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Ayo Mbak Nisan, bisa terus masa kayak Mas Diko udah diem, sekarang jadi Mbak Hani. Iya, jalan-jalan nggak boleh gitu ya. Diam, diperhatikan di depan ya. Tadi apa gerak tadi? Jadi ada salah satu bentuk gerak yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada yang namanya GLB, ada yang namanya GLBB. Tapi khusus yang kita pelajari hari ini itu adalah gerak lurus belakang, di mana gerak ini terjadi di lintasan yang lurus. Nah, lintasan ini itu dilalui oleh benda ini dalam selang waktu tertentu. Oke, selanjutnya. Jadi, gerak lurus beraturan itu adalah gerakan suatu benda yang terjadi di lintasan lurus, di mana benda itu menempuh jarak yang sama dan setiap selang waktu yang sama juga. Jadi, dengan kata lain, benda tersebut bergerak dengan kelajuan atau kecepatan yang tetap. Oke? Jadi, ini untuk grafiknya, kita punya kecepatannya tuh tetap, tapi dalam selang waktu tertentu. Nah, grafiknya itu sendiri linear ya, anak-anak, paham? Oke. Nah, ini untuk persamaan matematis dari GLB yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 tadi. Jadi, S atau jarak itu sama dengan perkalian dari kecepatan dikalikan dengan waktu. Oke, nah sekarang karena kalian tadi sudah ibu tanyai, sudah paham Bu, iya Bu, tadi sudah analisis Bu. Nah, ada latihan soal nih. Yang pertama, bukan pertama sih, cuma satu saja. Oke. Sebuah kelereng bergerak dari keadaan diam. Nah, setelah 8 sekon, kecepatannya ini berubah menjadi 9,6 meter per sekon. Hitunglah kecepatan kelereng ini dan analisis apakah gerak kelereng tersebut termasuk GLB atau bukan. Siapa yang mau mulai? Saya. Oke, silakan maju. Mau ngerjain di depan ya? Iya. Diketahuinya apa, ditanya apa, dijawabnya. Lalu ini nggak boleh kayak gitu ya Mbak Rizka. Bolehnya udah mau maju.
sebelum Ibu jelaskan, dari kalian ada yang mau menyanggah jawaban dari Mbak Fitra atau enggak? Saya. Ya kan Mbak Fitra sendiri. Maksudnya teman-teman yang lain, apa Mbak Disti, apa Mbak Intan, apa Mbak Azana? Berarti sependapat nih sama Mbak Citra. Oke, sekarang bertanya, kalau sependapat, VI itu apa? Kecepatan lawan. Oke, kalau VF-nya? Oke. Nah, tadi kan di analisis LKPD bukan sudah menjelaskan mengenai A itu sebagai percepatan. Karena A itu rumusnya adalah delta V dibagi dengan waktunya sendiri. Oke? Nah, tadi kan untuk velocity yang finalnya atau kecepatan akhirnya itu 9,6 meter per sekon. Lalu untuk kecepatan awalnya, kenapa kok dia 0 meter per sekon? Diam. Ya, karena dia diam di keadaan awalnya. Oleh karena itu, saat dikurangi, ini hanya 1,2 meter per sekon. Nah, di sini kita tahu bahwa di sini ada perubahan kecepatan. Di sini ada perubahan kecepatan. Di mana ketika ada perubahan kecepatan, ini tidak memenuhi syarat dari GLB. GLB itu sendiri syaratnya kecepatannya adalah konstan. Oke, jadi bukan GLB karena kecepatannya tidak konstan. Jadi jawaban Mbak Fitra ini sudah benar ya. Jadi tepuk tangan. Ya. Oke, karena materi kita hari ini sudah selesai dan kalian semua sangat aktif, terutama Mbak Fitra, terus Mas Rido, ada Mas Ian, Mas Rizky, semuanya ini sudah berperan aktif dalam pembelajaran pagi hari ini. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri dan di minggu depan kita akan belajar mengenai GLT atau gerak lurus berubah berat. Karena tadi sudah bisa mengerjakan dan memperhatikan soal yang dikerjakan oleh Mbak Fitra, jadi silakan nanti dicek Google Classroom-nya, Ibu kasih tugas 5 soal, deadline-nya sekarang Ibu tawarkan saja, deadline-nya mau nanti malam atau minggu depan? Berarti minggu depan ya. Karena minggu depan itu kita belajar tentang GLBB, Ibu minta kalian belajar sungguh-sungguh ya mengenai materi GLBB ini. Karena persamaannya lebih unik daripada GLB, oke? Nah, karena hari ini kalian sudah sangat berperan aktif dalam pembelajaran Ibu ada sedikit mungkin sedikit hadiah untuk kalian semua. Silakan satu persatu ambil. Iya. Budaya antri. Oke, silakan disalurkan ke belakang. Pembagian. Nah, ya. Saya dulu. Ya. Nah, ini. Nah, di situ kan ada ekspresi senyum, ada ekspresi yang sangat-sangat bahagia, terus ada ekspresi yang sedih. Nah, Ibu akan kirimkan link Google Form ke ketua kelas, lalu kalian isi refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Apakah kalian senang, atau sangat senang, atau sedih? Nah, kalau sedih mungkin kalian bisa kasih saran atau masukan untuk Ibu bagaimana untuk pembelajaran minggu depan agar Ibu bisa memperbaiki pembelajaran Ibu selama ini gitu. Oke, bisa dipahami semuanya? Oke, jadi sebelum kita menutup pembelajaran pagi hari ini agar pembelajaran bisa membawa berkah, bisa memberikan manfaat untuk kalian semua, silakan salah satu memimpin doa. Mas Rizky, boleh dipimpin doa untuk menutup pembelajaran pagi ini. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Berdoa akan dibuka. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.